Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1.2 Praktikum Industri 1 dengan saya sendiri Nindi Citra Pratiwi dengan NIM 20090360007 dan teman saya Ali Dadang dengan NIM 20090360013. Pada video kali ini kami akan mencoba membuat denah rumah dengan tipe 30 untuk memenuhi tugas pada modul keempat dengan tema anotasi layer dan pengaturan lainnya. Baik, ini adalah contoh gambar yang akan saya buat denah tipe 30-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur units dengan cara ketikkan units pada command window, lalu pilih units di sini. Lalu presisi, di sini saya menggunakan 0 saja, dan untuk ukurannya menggunakan milimeter. Oke. Langkah selanjutnya, saya akan rubah skalanya di sini menjadi 1:100. Jika sudah, langkah awal yaitu membuat kerangka denahnya, denah luar, dengan menggunakan rectangle. Untuk ukurannya sesuai dengan gambar di sini, yaitu 6.000 dan 10.000 kali 10.000. Enter. Jika sudah, kita buat layer. Di sini layer properties. Nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Kita klik new layer di sini. Kita beri nama garis. Untuk warnanya kita rubah menjadi magenta. Dan line type-nya kita rubah menjadi center. Dengan cara ini kita klik load di sini. Cari center. Klik OK. Center OK. Kita buat layer baru. Kita beri nama dinding. Warnanya kita kasih ini. Untuk line type-nya biasa saja yang solid line, continuous. Oke. New layer lagi dengan nama kolom. Warnanya beri warna biru. Oke. Kita buat layer dengan nama dimension. Untuk warnanya saya beri warna hijau. Oke. Kita buat new layer lagi dengan nama pintu. Dan warnanya saya rubah menjadi oranye. Jika sudah, kita close. Langkah selanjutnya, select rectangle yang sudah dibuat, lalu masukkan ke layer garis. Kemudian kita buat sekat-sekat ruangan menggunakan line sesuai dengan ukuran yang ada pada contoh gambarnya. Lihat dari sini ke sana, kita nyalakan dulu ortonya supaya lebih mudah. Jauh 3000, enter, lalu tarik garis ke bawah. Kemudian dari sini ke sana 1600. Tarik garis ke bawah kira-kira segini.
Jika sudah seperti ini, kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan, seperti ini, menggunakan erase, enter, kemudian kita gunakan trim, enter, lalu erase untuk bagian sini. Baik, jika sudah jadi sekat-sekatnya, kita select semua garisnya, kita masukkan ke layer garis. Nah, karena di sini garis putus-putusnya terlalu besar, kita bisa atur dengan cara ketikkan PR, lalu pilih Properties, nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Untuk di sini kita rubah menjadi 0,3. Enter. Close. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kolom. Nah, kolomnya ini akan digunakan atau akan ditempatkan di tiap sudut kerangka rumah yang sudah kita buat. Menggunakan rectangle, kita klik di sini, ukurannya 150 kali 150, enter. Jika sudah seperti ini, kita offset perseginya dengan cara klik dulu rectangle-nya, kemudian ketikkan offset, pilih titiknya, keluar sejauh 30, enter. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat garis menggunakan line di tengah-tengah persegi yang sudah dibuat, seperti ini. Jika sudah jadi, kita hapus persegi yang kita offset keluar tadi, karena itu cuma sebagai garis bantunya. Jika sudah seperti ini, kita pilih semua objeknya, kita masukkan ke layer kolom, kemudian ketikkan blok, beri nama kolom, klik pick point, pilih di tengah-tengah sini, dan oke. Setelah itu, kita buat dinding. Untuk membuat dinding, kita gunakan rectangle juga dengan ukuran 500 kali 150. Enter. Jika sudah seperti ini, sudah jadi rectangle-nya, kita offset lagi ke arah dalam. Caranya masih sama, sejauh 20 mm. Jika sudah seperti ini, untuk garis yang ini, kita tarik saja sampai mentok ke garis luar seperti ini. Ini juga. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita beri arsiran untuk di bagian dalamnya. Arsiran kita bisa gunakan hatch. Nanti akan muncul hatch creation. Di sini saya pilih ANSI 32. Kemudian klik di bagian yang ingin diberikan arsiran. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Tapi karena arsirannya ini terlalu kecil, saya akan
kasih jarak biar agak besar. Mungkin kasih ganti 5. Oh, nah jadinya seperti ini. Nanti setelah dirasa sudah sesuai dengan keinginan kalian, bisa di close. Kemudian pilih semua objeknya ini, masukkan ke layer yang sudah kita buat, yaitu layer dinding tadi. Lalu kita buat supaya dindingnya ini jadi blok. Caranya sama, ketikkan blok, kita beri nama dinding, pick point di sebelah sini. Oke. Lalu setelah kita buat blok, kita beri dulu action dan parameter supaya nanti waktu kita meletakkannya di kerangka denah rumah itu lebih memudahkan kita. Caranya klik 2 kali, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan baru seperti ini, yaitu tampilan block editor. Di sini kita akan beri parameter linear di titik ini sampai sini. Kemudian klik action, pilih stretch supaya nanti bisa diperpanjang. Klik distance 1, kemudian klik angka panah di sini, lalu buat kotak di sini, dan pilih semua objeknya. Tekan enter. Setelah itu kita beri juga parameter rotation supaya nanti bisa dirotasi dindingnya. Klik di bagian sini, masukkan 0, enter, kemudian action, kita pilih rotate, klik dulu parameter yang sudah dibuat tadi, kemudian pilih semua objeknya dan tekan enter. Jika sudah, close block editor, lalu pilih save. Nah, nanti sudah seperti ini. Kemudian kita akan membuat pintu. Untuk membuat pintu, caranya klik insert, pilih insert di sini. Nah, ini adalah kolom dan dinding yang sudah kita buat tadi. Sudah kita buat bloknya, nanti munculnya di bagian insert. Nah, untuk membuat pintu, kita pilih more option, kemudian klik browse. Nah, di sini saya ada file untuk pintu, lalu dapur, dan segala macam perabotan rumah tangga. Ada sofa, tanaman juga. Cari dulu pintu. Ini pintu. Klik 2 kali. Kemudian OK. Nah, nanti secara otomatis file kita klik insert lagi. Nah, di sini sudah masuk file yang sudah saya masukkan tadi, yang pintu. Di sini ada banyak pilihan. Saya akan memilih pintu yang ini. Klik, baru tarik ke sini. Taruh di sini. Jika sudah, kita klik dulu pintunya. Kita masukkan ke layer pintu yang sudah dibuat. Kita kembali ke home, masukkan ke pintu. Setelah itu,
Kita buat rectangle dengan ukuran 700 kali 170. Enter. Kita move dengan cara klik objeknya, kemudian ketikkan move. Kita pindahkan ke sini. Hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita klik dulu. Kita ketikkan wipe out. Kemudian klik polyline di command window-nya. Erase polyline, yes. Jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, karena pintunya tuh tertutup, kita bawa dulu dia ke depan. Caranya klik pintu, klik kanan, draw order, bring to front. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Selanjutnya, kita ketikkan wipe out, frame, masukkan angka 0, enter. Setelah itu, kita jadikan dia blok. Caranya sama. Ketikkan blok. Kita beri nama pintu. Pick point. Sebelah sini. Oke. Jika sudah, kita beri parameter dan action juga supaya nanti waktu penempatannya di kerangka dena rumah itu lebih mudah. Caranya sama, klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Kita beri parameter rotasi saja. Klik parameter, rotation, klik bagian sini, masukkan 0, action, rotate, pilih parameternya, kemudian pilih objeknya, enter. Kemudian close, setelah itu save the change to pintu. Setelah selesai membuat blok pintu, dinding, dan kolom, langkah selanjutnya adalah meletakkannya di kerangka dena rumah yang tadi. Untuk yang ini mungkin dihapus saja dulu. Pertama kita masukkan kolom, klik insert, pilih kolom, letakkan di sini, di tengah-tengah. Pastikan itu sudah pas di tengah. Jika sudah, kita copy aja. Ini adalah hasilnya setelah diberi kolom semuanya. Kemudian masukkan blok
dinding yang sudah dibuat tadi di sini. Nah, ini untuk supaya biar bisa panjang. Caranya klik ini, lalu ini seret sampai sana. Sampai ujung sini. Pastikan ini pas, ya, seperti ini. Lagi kita masukkan. Kita rotate. Ntar saya nyalakan ortonya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan semua kerangka, kecuali untuk akses keluar dan akses ke taman. Baik, ini adalah hasilnya setelah saya beri dinding semuanya, kecuali akses ke taman dan akses untuk masuk atau keluar. Selanjutnya kita masukkan pintu yang sudah kita buat, di insert juga. Terlewat sebentar. Ini. Kita letakkan di sini. Dan letakkan di bagian-bagian sesuai dengan contoh gambarnya. Baik, ini adalah hasil akhir setelah saya beri pintu. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memberikan furniture atau perabotan-perabotan seperti dapur, sofa, kasur, toilet, bahkan tanaman. Caranya itu sama dengan cara klik insert tadi. Insert di sini, lalu more option, kemudian browse. Nah, di sini saya ada filenya. Tinggal diklik 2 kali, nanti klik OK. Otomatis nanti akan tersimpan di insertnya. Baik, ini hasil akhir setelah diberikan perabotan. Ada jendela, saya masukkan jendela di sini. Ada 3 jendela. Kemudian ada sofa, ada toilet, dapur, kasur, mobil, tanaman, dan saya juga menambahkan ayunan di daerah taman. Kemudian tanaman. Nah, untuk yang ini saya berikan hatch. Hatch-nya ini saya menggunakan hatch box. Kemudian untuk yang di bagian teras ini saya gunakan earth. Kemudian yang bagian taman itu saya menggunakan hatch solid. Dan saya ganti warna menjadi hijau seperti itu. Setelah ini kita rotate dulu supaya dia jadi mendatar. Caranya select semuanya. Kemudian ketikkan rotate. Pilih titiknya, masukkan di sini. Saya nyalakan auto supaya lurus nantinya.
hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah kita rotate seperti ini, kita beri dimensi dulu dan juga etiket gambarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung tampilkan nanti, tapi sebelumnya saya akan beri contoh bagaimana cara memberikan dimensi dengan cara kita ke home lalu klik dimension. Setelah itu pilih titik yang akan diberi ukuran, misalkan ini sampai ujung sana. Sampai sini, lalu tarik garis ke atas seperti ini. Nah, jika sudah, tadi kita di awal sudah buat layer dimensi, jadi kita select aja nih dimensinya, baru masukkan ke layer dimensi yang berwarna hijau. Seperti ini. Baik, ini adalah hasil akhir setelah saya beri dimensi dan juga etiket gambar. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah plot. Untuk plot, kita ketikkan plot di sini. Nanti akan muncul jendela baru. Di sini saya gunakan DWG to PDF supaya nanti filenya jadinya berbentuk PDF. Lalu paper size, saya pilih ISO full bleed A4 yang ini paling atas. Kemudian untuk quality-nya saya pilih normal. Di sini kita pilih window, kemudian landscape, centang fit to paper dan center the plot. Kemudian pilih klik window ini untuk memberi batas sampai mana yang mau dimasukkan file PDF-nya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini. Saya paskan dulu. Seperti ini. Kemudian kita lihat ke previewnya. Masih kurang pas dikit. Kita baikin dulu. Di bagian window. Sebelah sini, klik sampai ke bawah. Oke, kita lihat lagi previewnya. Ini sudah pas. Klik apply to layout, lalu klikkan OK. Kemudian beri nama filenya. Sini saya tulis namanya Denah Rumah Soal 1. Kemudian masukkan ke dokumennya, dokumen kalian. Dan klik save. Baik, ini adalah hasil akhir dari Denah Rumah tipe 30. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pembuatan gambar nomor 2 menggunakan aplikasi AutoCAD. Di sini pertama kita gunakan tools rectangle untuk membuat persegi panjang dengan ukuran 1200 x 500. Sini kita buat dengan panjangnya 1200. Kemudian kita tap dan tingginya 500. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita offset sejauh 7 mm.
Seperti ini. Selanjutnya kita buat di sini dengan menggunakan tools lain. Ke kanan sejauh 260 mm. Kemudian ke bawah 250. Buat lagi ke kanan 90. Kemudian ke bawah 250. Buat lagi ke kanan 300. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita offset garis-garis yang diperlukan untuk menjelaskan bagian dinding atau bagian bangunan utama menggunakan tools offset di sini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita trim atau kita iris, atau bisa dibilang kita potong atau kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Yang pertama kita gunakan tools trim. Seperti ini. Kemudian untuk tools iris, nah seperti ini. Langsung kita trim, atau kita iris bagian-bagian yang tidak diperlukan pada denah ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita buat bagian pintu serta jendela menggunakan tools lain. Pertama di sini kita buat bagian pintu dengan panjang 14. Ke sini 7, 14 lagi, kemudian ke sini 9. Kita buat ke atas sepanjang 100. Kemudian ke sini 2, dan kita satukan kembali. Seperti ini. Kemudian kita buat lengkungannya. Di sini kita menggunakan tools art. Kita gunakan 3 point. Pertama di sini. Titik awalnya.
seperti ini. Kemudian bagian jendelanya seperti ini. Nah, kemudian untuk penempatannya kita tinggal menggunakan tools move seperti ini. Dan bagian pintunya seperti ini. Lanjut kita buat lagi bagian pintu-pintu serta bagian jendela lainnya. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita warnai garis seperti pintu ini menggunakan layar properties di sini. Seperti contoh, saya sudah menggunakan di sini pintu merah dan kita pilih garisnya. Seperti ini. Kemudian untuk mewarnai bagian di sini, kita gunakan tool hatch. Kemudian di sini kita pilih solid warna merah. Nah, kita pilih seperti ini. Kemudian kita hatch lagi. Kita gunakan brick. Kemudian warnanya kita ganti sini menjadi abu-abu. Seperti ini. Nah, mungkin seperti ini jadinya. Langsung kita warnai semuanya. Dan kita warnai juga garis. Seperti ini. Menggunakan tool hatch. Dan yang tadi yaitu layar. Nah, setelah diwarnai, kira-kira jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan bagian di sini tanaman, mebel ataupun mobil. Kemudian nanti kita warnai sini taman. Sini bagian dalam rumah utama atau lantai utama. Kemudian di sini bagian garasi dan pekarangan rumah atau bagian belakang rumah. Menggunakan tool hatch. Pertama-tama kita masukkan dulu benda yang ingin kita adakan di sini, yaitu menggunakan insert. Kemudian kita browse. Kita pilih. Nah, kita ingin menambahkan tanaman. Cari tanaman yang sudah disiapkan. Kemudian kita open. Klik OK. Setelah klik OK, kita kembali ke insert. Kemudian kita klik yang tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita pilih. Kita taruh sini. Jika terlalu kecil seperti ini, kita perbesar. Klik kanan. Kemudian kita pilih sini scale. Seperti ini. Nah, jika sekiranya sudah cukup besar seperti ini, untuk kita tambahkan nanti bisa kita copy saja. Kita pindahkan dulu. Dan kita insert bagian meja, kasur, serta bagian mobil. Dan kita sesuaikan.
Nah, kemudian hasil akhirnya kira-kira akan seperti ini setelah ditambahkan tanaman dan perabot-perabot rumah serta mobil di sini. Kemudian langkah yang harus kita lakukan yaitu kita berikan dimensi atau ukuran menggunakan tools dimension. Pertama-tama kita atur dulu sini. Kita buat di sini garis berwarna kuning. Oke. Kemudian kita atur dari standar. Kemudian kita modifikasi. Sini kita jadikan ini 0,00 akan menjadi ribuan. Dan teksnya kita besarkan. Nah, kita coba. Nah, karena di sini terlalu besar, kita atur lagi. Dimodify. Kemudian bagian teksnya kita ubah jadi 35 saja. Dan tanda panahnya 35 juga. Terus bagian sini kita ubah jadi 0,00. Kita coba lagi. Nah, jika sudah seperti ini, karena di sini angkanya masih 500, kita ubah jadi milimeter dulu. Sama kita ketikkan unit. Precisionnya kita jadi nih. Kita ulang. Nah, jika ukurannya seperti ini, ukuran sebenarnya kita inginkan yaitu 2600 mm atau 260 cm. Untuk mengubahnya bisa menggunakan klik 2 kali. Kemudian kita tulis di sini 260 atau 2600. Seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan lagi bagian lainnya agar semuanya sudah diberi dimensi.
Nah, setelah diberi dimensi seperti inilah hasilnya. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu kita berikan etiket dengan menu insert. Kemudian kita browse, cari etiket. Dan kita open. Klik OK. Nah, karena etiketnya di sini kecil, kita ubah scale-nya agar bisa menjadi lebih besar. Kita pilih scale, kemudian kita perbesar. Nah, kira-kira seperti ini. Tinggal kita ubah-ubah untuk bagian di sini, namanya, dan lain-lain. Nah, setelah diatur, seperti inilah hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu tinggal kita plot di sini, menggunakan tools plot, dan kita pilih di sini AutoCAD PDF General Documentation. Kemudian di sini kita gunakan pisau full blade A4 ini. Kemudian kita center the plot. Kita pilih sini landscape. Kemudian sini plot areanya kita pilih window. Seperti ini. Kemudian untuk kita lihat, kita klik preview. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai. Langsung saja kita klik OK, kemudian kita pilih namanya. Kita klik save. Nah, jika sudah muncul notif seperti ini, artinya plot berhasil, sehingga file PDF sudah tersimpan. Jadi mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.